Nah, yang ketiga adalah bagaimana membuat sebuah konten biar laku di 2026. Bukan sekedar viral aja sih guys, tapi konten yang dicari banyak orang. Bukan hanya lucu juga, Anda bisa buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi buat semuanya guys. Hari-hari menjelang tahun baru 2026, buat teman-teman yang punya mimpi, keinginan untuk membuat sebuah konten guys, tetapi belum terrealisasi, teman-teman bisa mencobanya, apalagi di awal tahun 2026 guys. Jadi saya akan berbagi kaitannya dengan tips bagaimana membuat sebuah konten guys. Nah, tipsnya sederhana ya. Awalnya memang Anda kembali lagi ke tujuan Anda membuat sebuah konten itu guys. Itu Anda flashback ya ke diri Anda sendiri. Anda ingin membuat konten itu tujuannya untuk apa gitu. Itu Anda yang bisa jawab guys. Nah, itu apa ya itu jadi yang membuat sebuah Anda nantinya akan bisa konsisten kalau Anda bisa menentukan tujuannya apa dulu gitu. Kemudian yang pertama terkait terlepas dari tujuan tadi, pertama adalah tentukan konten Anda biar punya niche yang jelas. Konten di 2026 ini Anda harus menentukan niche-nya apa gitu loh. Niche ini lebih ke arah spesifik, kemudian relevan juga. Kalau saya breakdown gini, contoh saja, Anda bisa explore lagi sebenarnya yang cocok untuk diri Anda tuh konten seperti apa gitu loh. Contoh satu, misalnya Anda ingin membuat sebuah konten, Anda membahas terkait dengan tren dunia kerja sekarang, Anda bahas terkait dengan remote working atau enggak flexibility work. Anda bisa kerja anywhere, Anda bisa kerja from home, Anda bisa kerja from cafe. Anda bahas itu sebuah konten. Itu bisa jadi sebuah konten ya guys. Anda bisa kembangkan di situ. Yang kedua adalah contoh lagi, Anda bahas terkait dengan edukasi. Edukasi itu macam-macam ya. Nah, ini berbagi ilmu di sini. Misalnya Anda hobi ya, kembali lagi ke kaitannya dengan hobi. Anda hobi bercocok tanam misalnya, berkebun. Ya Anda bahas konten kaitannya dengan berkebun. Mulai dari bahas tentang lahan, kemudian bahas tentang jenis tanaman, bahas tentang pupuknya, bahas tentang hasilnya, bahkan sampai bahas tentang bisnisnya, bagaimana Anda dapat cuan dari berkebun. Nah ini bisa Anda bahas gitu guys. Contoh lain misalnya, ini untuk bikin konten yang niche ya, yang jelas. Jadi jangan general umum tuh ya, jadi spesifik. Kemudian Anda misalnya bahas tentang motivasi. Nah ini bisa Anda kembangkan lagi. Anda misalnya bahas tentang mindset. Nah itu bisa dikembangkan lagi juga. Kemudian tema lain terkait dengan misalnya bahas terkait dengan persiapan pensiun. Ini bisa Anda kembangkan lebih lanjut, kontennya berkembang. Itu banyak banget. Jadi Anda punya tema dulu apa. Kemudian terkait dengan financial freedom. Nah, bagaimana sih menuju financial freedom ini? Apakah cukup dengan bekerja sebagai karyawan? Apakah Anda harus melakukan investasi? Anda harus melakukan trading dan lain-lain? Anda bisa kembangkan di situ. Kemudian membuat sebuah konten, contohnya pengalaman kerja, atau enggak pengalaman kerja Anda, pengalaman kerja orang lain, itu Anda bisa kembangkan. Itu luas banget guys. Nah dari situ Anda melangkah. Nah untuk menuju ke rumus niche, itu ada rumusnya. Misalnya ya, sebuah kalimat, saya
membuat konten ini untuk membantu siapa, question mark ya. Terus agar bisa menghasilkan lewat konten apa. Nah ini Anda coba bikin spesifik dari konten yang Anda buat. Kalau saya misalnya, contoh nih, saya bantu karyawan yang usianya misalnya 30-50 tahun agar melek di investasi misalnya, agar melek di investasi saham, agar bisa nabung saham, atau dibuat dengan bahasa sederhana. Contohnya seperti itu guys, banyak banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pilihlah platform salah satu dulu. Karena kalau Anda tahu ya, platform yang ada sekarang ini banyak banget ya. Ada YouTube, ada IG, ada LinkedIn, ada Facebook. Nah ini Anda spesifik dulu. Biar satu konten ini berkembang dan fokus, agar fokus dulu. Nah baru nanti kalau udah berkembang Anda bisa ekspansi ke platform yang lain kayak gitu guys. Oke, disitulah sebuah nah strateginya gimana? Ada strategi, satu ide jadi 3 format ya. Anda bisa bikin short video, caption, atau enggak tulisan pendek, atau enggak long video bisa. Anda bisa coba kembangkan di situ. Nah yang ketiga adalah bagaimana membuat sebuah konten biar laku di 2026. Bukan sekedar viral aja sih guys, tapi konten yang dicari banyak orang. Bukan hanya lucu juga, Anda bisa buat format yang format yang menarik gitu loh. Kemudian yang keempat itu adalah konsisten, walaupun videonya pendek tapi bisa berjalan. Intinya memulai ya, Nah kemudian yang kelima ini penting kali ya, penting banget ini. Yang 5 itu adalah bangun sebuah personal branding. Personal branding ini tiap orang kan lain-lain ya. Ini penting banget karena dengan Anda memulai membuat sebuah personal branding, biar orang tuh tahu gitu, video yang Anda lakukan tuh bahas apa gitu. Orang follow karena kamu, bukan karena ilmunya. Nah, tampilkan opini pribadi, kemudian pengalaman belajar atau kegagalan juga, sudut pandang yang unik seperti apa. Jangan takut beda, takutlah nggak punya ciri dulu guys. Kemudian yang 6 adalah jangan buru-buru tapi arahkan ke arah sana. Misalnya pertama adalah saya breakdown lagi, bangun audiens, bangun trust, bangun monetisasi gitu loh. Monetisasi macam-macam. Ya kemudian yang nomor 7 adalah mindset konten biar tahan lama. Tahan lama ini adalah biar konsisten ya. Jadi fokuskan di 90 hari ke depan ya. Anda membuat sebuah konten tuh fokus ya. Anggaplah konten ini sebagai aset jangka panjang. Jangan bandingkan view-nya, tapi konsisten ini penting ya. Itu guys tips-tips bagaimana membuat sebuah konten. Ada satu kalimat yang saya dapatkan dari sebuah buku adalah sampaikanlah walau satu konten. Kalau waktu sih semua orang saya rasa bisa ya guys ya, karena membuat konten tuh bisa nggak harus panjang-panjang ya, bisa 5 menit, 7 menit, maksimal 10 menit. Yang penting konsisten. Ya ini konsisten ini saya sudah jalanin ya 3 tahun ini. Konsisten itu nggak mudah sekali. Jadi cobalah Anda rasakan nanti bagaimana melakukan konsisten. Nah kembali lagi ke tujuan awal. Kalau memang Anda naik turun nggak konsisten, Anda kembali ke tujuan awal. Anda membuat sebuah konten ini tujuannya untuk apa? Itu guys. Jadi tips di pagi hari ini, jangan lupa selalu follow, subscribe di channel Everyday Solide ini. Semoga bermanfaat guys. Oke, assalamualaikum.